banyak banget nih fenomena-fenomena tentang loneliness epidemic gitu Bu. Bahwa si loneliness epidemic itu seperti apa sih Bu kondisinya di Jawa Barat saat ini? Mudah-mudahan ini hanya fenomena ini ada di mungkin di kota-kota besar yang kesepian adalah sebuah rasa dia tidak support system yang diperlukan gitu untuk dirinya. Penelitian lebih lanjut apa dampak dari media sosial anak, lansia, difabel itu baik nyata maupun fisik. Kalau rehab sosial memang kewenangan provinsi itu di panti. Ada potensi yang bisa kita kembangkan juga. Sebenarnya di dalam rehabilitasi ini yang diperbaiki aspek apa aja Bu? Dari rehabilitasi sosial tuh ada kalau anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jawa Barat ikut bicara. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu istimewa jauh-jauh ini dari Dinas Sosial. Assalamualaikum Bu Noneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di sini. Sehat alhamdulillah. Terlihat prima sekali Bu hari ini. Alhamdulillah. Ceria sekali Bu Noneng hari ini. Agustus ini. Iya benar. Iya, harus semangat ya. Bulan merdeka ya Bu ya. Ibu mangga disapa dulu Akang Teteh. Akang Teteh seluruh Jawa Barat. Saya Noneng Komaraningsih, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Bu Noneng, kita ngobrolin soal ini Bu. Banyak banget nih fenomena-fenomena tentang kesepian atau loneliness epidemic gitu Bu. Kalau mau melihat bahwa kesepian ini jadi menerka-nerka Bu, apakah ini akan menjadi masalah sosial baru gitu. Nah, kita di episode kali ini kita akan ngebahas tentang itu ya Bu ya. Bu, gimana sih Ibu ngelihat bahwa si loneliness epidemic itu seperti apa sih Bu kondisinya di Jawa Barat saat ini? Ya penduduk Jawa Barat makin banyak sebetulnya, 52 juta. Tetapi yang merasa kesepian kelihatannya juga kalau berdasarkan ada sebuah penelitian ya, Jabodetabek salah satunya juga bagian dari Jawa Barat itu bahwa kesepian makin meningkat gitu seperti itu. Mudah-mudahan ini hanya dirasakan atau fenomena ini ada di mungkin di kota-kota besar yang ya kalau Depok, Bogor, Tangerang itu kan metropolitan dari Jakarta lah ya sekitarnya gitu seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak seperti itu untuk di kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Kesepian ya beda dengan kesendirian ya. Kesepian adalah sebuah rasa dia tidak ada support system yang diperlukan gitu untuk dirinya. Sehingga kesepian itu bisa terasa tidak berarti dia sendirian gitu. Betul. Bahkan kesepian bisa terasa di tengah keramaian ya. Nah itu ya bisa saja menjadi masalah sosial ya ketika ini menjadi banyak dan kemudian menjadi sakit mental yang kemudian kurangnya kepercayaan diri yang kemudian juga tidak speak up dan kemudian tidak merasa berpartisipasi terhadap sebuah keputusan bersama-sama ya itu menjadi masalah sosial. Betul. Apakah ada dampaknya dari media sosial gitu Bu? Kalau kita dulu kan ngeliatnya yang sendiri biasanya orang-orang yang lansia gitu. Tapi sekarang seperti apa Ibu? Ya, dampak dari media sosial harus perlu penelitian lebih lanjut apa dampak dari media sosial. Dari media sosial ada positifnya dan itu merupakan interaksi sosial sebetulnya kan media sosial itu hanya lewat media gitu ya. Betul. Tetapi karena seringnya di media sosial itu tidak terbuka dirinya dan sebagainya yang kemudian juga tidak bertanggung jawab gitu dalam menyampaikan suatu ujaran dan sebagainya ya, karena tidak menulis namanya sendiri yang seperti itu ya yang kemudian menyebabkan ada hate speech atau kata-kata yang kemudian akan menyakiti orang itu dia tidak bertanggung jawab akan hal itu gitu ya. Betul. Karena dia memakai
nama lain dan sebagainya. Nah itu bisa jadi berpengaruh tadi terhadap apa itu namanya, karena memang salah satunya yang kesepian itu indikatornya salah satunya seperti itu, orang lain sibuk dia lihat HP gitu, Oke. salah satunya ya. Dia merasa outsider gitu dari sebuah lingkungan yang ada di situ. Nah itu kalau misalkan tadi terus menerus dia jadi merasa tidak punya ada seseorang, Oh iya, tidak bukan punya menjadi bagian seseorang, dari entitas sosial gitu ya? iya bagian dari yang bondingnya gitu, yang Betul. bondingnya yang bisa kerjasama dengan dirinya, yang dia perlukan apa gitu. Jadi walaupun fansnya banyak apa itu namanya ya, followernya banyak dan sebagainya gitu, banyak juga ketika dia tidak menjadi bagian support system yang apa yang dia diperlukannya, ya dia menjadi bagian merasa outsider kan, menjadi orang luarnya seperti itu. Betul. Nah, dan ketika dia sibuk bermedia sosial kemudian tidak berteman di sekelilingnya, akan menjadi makin renggang kan secara Fisiknya gitu seperti itu. Betul. Ya, tadi kalau pertanyaannya apakah ada akibatnya gitu ya, mungkin saja dari situ. Betul. Kadang media sosial itu menjauhkan yang dekat, yang mendekatkan yang jauh gitu ya Bu ya. Seperti itu. Dia itu yang sekelilingnya kemudian tidak ada bonding ya, tapi kemudian dia berteman dengan orang lain yang orang lainnya itu juga tidak tahu persis atau tidak siapa nih yang seperti itu ya. Dan kemudian juga buat dirinya sih support sistemnya dia mungkin tidak terasa, keperluan apa yang dia secara pribadi itu perlukan itu tidak terasa, akhirnya kan jadi makin sendiri gitu. Betul. Jadi kadang-kadang juga kita bisa jadi terkoneksi dengan ini, bisa juga kita jadi nggak terkoneksi sama tetangga sendiri misalnya kayak Bu ya. Jadi ingat Bu, saya juga sempat nih kayak banyak itu memang di kerja ya Bu, di kantor. Nah ternyata di rumah itu ada pencurian kayak kabel gitu di listrik, dan ternyata taunya malah jadi dari medsosnya HM Farhan gitu ya. Kayak gitu ya Bu ya. Mirip-mirip kayak gitu. Oke. Bu, kalau misalnya atau misalnya kesendirian, atau tadi Ibu kita bukan kesepian tapi kesendirian ya Bu ya. Apakah ada kelompok masyarakat yang rentan Bu terhadap tadi kesendirian tadi? Nah itu karena anak terlantar itu kan menjadi tugas negara ya. Kemudian lansia terlantar itu benar sendiri tuh. Tidak ada yang ngurus, itu menjadi urusannya dinas sosial tuh. Tidak ada yang ngurus, tidak ada. Anak-anak misalkan kalau dari balita nih, sejak balita saya sampaikan, balita ditemukan di mana gitu, di pagar atau di tempat sampah, itu benar-benar sendirian kan, dia kan manusia ya. Betul. Seperti itu. Kemudian lansia tidak ada yang nguruskan, sebab itu adalah tugasnya dari dinas sosial. Kemudian difabel terlantar ataupun juga apa itu namanya, anak lansia difabel itu baik mental maupun fisik ya, yang kemudian dia sendirian terlantar, artinya gitu ya, terlantar. Nah itu menjadi apa namanya, jadi tugas kita gitu, tugas negara ya, tugas negara untuk hadir gitu untuk mengurus orang-orang tersebut. Betul. Beberapa kelompok rentan itu di semua aspek bahkan ada ya Bu kerentanannya tersebut. Oke. Balita tadi yang di bawah 5 tahun ya. Kemudian 5 sampai 18 itu anak. Itu juga kan banyak anak terlantar. Anak yang misalkan ibunya nggak ada atau ibunya terganggu mentalnya, bapaknya tidak ada dan sebagainya, tidak ada yang ngurus, itu jadi anak terlantar itu. Kemudian juga yang apa namanya, lansia ataupun yang difabel ya, dia udah tidak bisa mengurus dirinya gitu. Kemudian juga tidak ada orang yang mengurusnya gitu. Itu benar-benar sendirian tuh. Sendirian, maksudnya bukan kesepian, tidak selalu yang sendirian kesepian ya. Betul. Yang kesepian juga seringnya tidak sendirian juga gitu. Nah, kalau dinas sosial dalam hal ini itu adalah yang sendirian, yang terlantar, yang dia belum bisa mandiri, tetapi dia tidak ada orang lain yang ngurusnya. Ya kemudian dinas sosial melakukan rehabilitasi sosial untuk dia supaya bisa mandiri gitu. Kan tidak di panti selamanya ya. Betul. Tidak di panti selamanya, kecuali yang memang difabel berat atau memang sudah lansia yang sudah tidak bisa
melakukan kemandirian itu tetap di panti, tetapi seperti gepeng gitu ya, atau wanita-wanita yang rawan itu di panti kan hanya 5 bulan, 4 bulan seperti itu. Dan di rehab di sana itu dilatih kemandiriannya supaya begitu keluar itu dia bisa mandiri. Kemudian dia bisa punya kepercayaan diri untuk memperoleh akses dan untuk bisa bersosial. Karena kan manusia tuh makhluk sosial ya. Supaya hidupnya lebih optimal gitu. Betul. Lebih baik lagi. Karena tidak ada manusia yang bisa segala sesuatunya sendiri kan. Nah seperti itu. Dengan dia direhab begitu keluar itu dia bisa bertemu orang, bisa bicara, bisa menyuarakan hatinya, menyuarakan pendapatnya gitu. Dan bisa mandiri itu hidupnya. Oh, jadi melalui rehabilitasi ini memang ada programnya ya Bu ya. Mulai dari mungkin dia ada tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin jadi disfungsinya dalam sosial itu tadi sendiri, terus kemudian melakukan rehabilitasi dan sehingga bisa berfungsi lagi di dalam sosial dan masyarakat ya. Misalkan ODGJ nih, udah ODGJ bukan tanggung jawab dinas sosial karena di dinas sosial tidak ada dokter, tidak ada tenaga kerja, pastinya ke rumah sakit jiwa. Tetapi ketika dari rumah sakit jiwa dia menuju ke masyarakat supaya dia itu bisa punya kepercayaan diri lagi, bagaimana menghadapi masyarakat yang ada gitu, dan kemudian tidak menjadi setelah dari rumah sakit jiwa masuk ke rumahnya, terus di rumahnya mendengar segala sesuatu juga ataupun apa-apa ya, kemudian jadi sakit lagi gitu. Nah ini kemudian direhab lah, yang namanya di kita nyebutnya geria difabel ya. Nah itu direhab itu supaya dia siap gitu ketika ke masyarakat kita gitu, seperti itu. Wah, ini ibarat ketok magic ya Bu ya. Jadi langsung bisa semuanya. Sebenarnya di dalam rehabilitasi ini yang diperbaiki aspek apa aja Bu? Dari rehabilitasi sosial tuh ada, kalau anak itu sekitar 10 poin lah ya. Misalkan dari sejak permakanannya pasti kan harus makan kan. Betul. Kemudian sandangnya, jadi harus disiapkan bajunya. Kemudian tempat tidur, kamar mandi dan sebagainya, tempat ibadah dan sebagainya itu yang kita siapkan. Kemudian juga pendampingan baik fisik, makanya selalu ada olahraga pagi dan sebagainya ya. Kemudian ada pendampingan mental tadi, psikososialnya. Ayo kita setara, kita sama, boleh kok kalau ada apa-apa bilang ke Pak RT biar Pak RT-nya tahu gitu. Ya kalau sekarang kan sesuatunya Pak Gubernur gitu ya gitu. Dari sana tuh ada RT sebetulnya. Nah itu dia bisa bicara gitu, seperti itu, bahwa saya juga warga negara Indonesia, warga Jawa Barat. Nah kemudian juga spiritual, di sana juga ada ustadz yang mendampinginya, seperti itu. Seperti itu rehab itu. Oh iya, menyeluruh ya Bu ya. Menyeluruh. Jadi memang kita nggak bisa satu-satu nih, memang harus sekaligus dan semua aspek. Karena kalau hanya dikasih, ya udah dikasih makan aja ya gitu. Tetapi kemudian dia mentalnya tidak terperbaiki, ya masih ingin bunuh diri katakanlah ya, seperti itu. Nah jadi hampir sekitar 10-11 poin, ada yang 10 poin, ada yang 11 poin ya dalam yang dasar itu tuh, yang dasar yang harus dilakukan gitu dalam rehabilitasi sosial. Wow. Tadi Bu bicara tentang kelompok masyarakat tadi berkaitan dengan tugas Dinsos. Apakah ada pengaruh kesepian Bu sehingga menyebabkan sekelompok masyarakat ini membutuhkan rehabilitasi gitu dari panti Dinsos? Ya, kan kalau dalam banyak penelitian menyebutkan kesepian itu juga menjadi penyakit mental yang luar biasa ya. Bahkan stres berat, menyebabkan stres berat. Nah stres berat ini juga yang jadi menyebabkan gangguan jiwa gitu misalkan. Itu kalau dinas sosial tadi, kalau dia gangguan jiwa ya pasti ke rumah sakit jiwa ya. Tapi untuk dia untuk siap lagi ke masyarakat, karena dia itu PPKS, itu artinya pemerlu dari atensi kesejahteraan sosial ya.
tidak ada orang, tidak ada keluarga dan sebagainya. Nah itu masuknya di dinas sosial di panti itu. Jadi untuk gimana caranya dia kalau belanja sesederhana itu, bagaimana kalau pengembalian gitu ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana menyapa orang dan bagaimana kemudian juga berteman gitu. Nah kita meningkat menciptakan modul-modul pengasuhan di sana. Ada yang namanya berseka. Berseka itu bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kebersihan dirinya gitu. Karena kan bersosial itu berteman ya, bekerjasama dengan orang. Sulit kan orang menerima ketika dia bau dan sebagainya gitu. Yang satunya dia berseka itu adalah bagaimana dia untuk selalu membuat badannya bersih paling tidak, seperti itu ya. Lingkungannya dia juga, tempat tidur dan sebagainya. Kemudian juga ada yang modulnya calakan. Calakan itu berbeda tentu saja. Misalkan kalau anak yang di balita, anak yang di panti anak, calakan itu bisa masuk ke universitas yang diinginkannya atau universitas yang baik gitu. Banyak tuh dari panti kita ya. Calakan kita urusnya sampai SMA. Ketika masuk ke sana sudah bukan ranahnya panti, tapi bagaimana mempersiapkan si anak ini bisa masuk universitas. Itu calakan di anak. Tetapi modul calakan tadi ya. Tetapi kalau di ODGJ modul calakan itu tadi salah satunya pengembaliannya jangan salah loh. Kalau dia belanja 100.000 dan belanjanya 80.000, berapa pengembaliannya gitu ya. Jangan sampai tertipu lagi gitu. Tapi mungkin untuk anak, untuk wanita yang tuna sosial ya, kecelakannya itu lebih ke dia punya keahlian lain selain misalkan menjajakan tubuhnya ya. Kemudian selain itu juga dia bisa menentukan harga pokok tuh dari barang yang dijualnya gitu, seperti itu. Kemudian juga dia bisa tidak mudah terrayu ya, tertipu. Ayo ke sana kerja, yang kemudian di sananya itu melakukan hal-hal yang asusila seperti itu. Jadi dia lebih pintar tuh, dia lebih bisa memilih ini benar nggak atau penipuan saja dan sebagainya. Itu yang kita lakukan di panti-panti kita ya. Wah, banyak ya Bu ya, dan memang istilahnya tersentralisasi yang perempuan gitu. Jangan nggak bisa disatuin ya Bu ya. Memang per kategori, per segmen juga. Karena tadi kebutuhannya beda-beda ya. Iya, ada anak-anak aja, ada anak jalanan, ada anak terlantar, ada anak yang berhadapan dengan hukum, ada anak yang balita ya, seperti itu. Kemudian lansia, difabel ada difabel yang fisik, ada yang mental. Kemudian wanita juga dibagi dua, ada yang tuna sosial atau rawan sosial ya. Kemudian juga gepeng, kita menyebutnya gepeng lah gitu seperti itu. Berapa Bu jumlah klien saat ini Bu? Lebih dari 1.000 ya untuk yang saat ini ya. Yang masih dalam program tadi rehabilitasi. Oh, banyak juga ya Bu ya. Banyak. Karena itu dia kan penduduk Jawa Barat pada seueur ya punya. Makin banyak penduduknya pasti yang rawannya juga makin banyak ya. Oke. Bu, kalau upaya yang dilakukan Dinsos nih terkait klien di panti ini secara spesifik, itu ada yang berkaitan gak sih Bu dengan kesepian ini? Ya itu tadi salah satunya akibat dari kesepian tadi ya, yang bisa menyebabkan penyakit mental tadi. Kemudian juga para lansia, misalkan para lansia ini dia kan sendirian. Betul. Di pengalaman saya, kalau bertanya kepada mereka yang paling membuat dia, kalau keseharian mereka ya ceria saja seperti itu. Tapi kalau pertanyaan atau sudah mengingat keluarga, itu yang mereka bisa buat sedih. Jadi seringkali kita juga tidak menyinggung hal itu ya. Ngobrol, misalkan masih ada keluarga, sebetulnya dalam hal penelusuran keluarga itu tuh pertanyaan. Tetapi itu yang menyebabkan dia merasa sedih gitu. Karena sedih itu karena ada kok anak saya gitu,
atau ada kok keluarga saya. Itu rasa itu yang membuat dia sedih ya. Tetapi kalau kesepian ya kemudian yang kita rehab itu supaya dia tidak kesepian, karena di sana banyak sesamanya gitu ya. Dan kemudian tidak sendirian, ada panti, ada negara hadir, nah seperti itu. Belum lagi tambah ada aktivitasnya Bu, Ada ya. aktivitas setiap hari, tidak pernah berhenti ya beraktivitas tadi yang tadi saya sampaikan, pendampingan fisik, mental, spiritual. Kemudian juga ada kewirausahaan, kerajinan yang kalau lansia yang sudah ini ya, kerajinan atau berbagai aktivitas yang di sana yang dilakukan. Itu supaya tidak merasa sepi tadi. Sebetulnya mungkin sekarang malah fenomena banyak juga yang orang walaupun bukan golongan yang tidak cukup ya, kayaknya memilih di panti deh gitu. Karena udah mungkin beda ya Bu ya perspektifnya sekarang ya. Karena kan panti juga sekarang yang mahal pun ada itu seperti itu ya. Betul. Daripada menunggu di rumah sendiri, ataupun kalau ketika dengan anaknya kerja, cucu sekolah, dia sendiri lagi. Betul. Kalau di panti kan dengan sesama nenek, dia nggak merasa tua ya, kan semuanya sama. Iya. Apalagi kalau mereka udah joget bareng gitu kan sebenarnya kayak muda lagi. Iya kan ada hiburan-hiburan juga seperti itu ya. Oke. Malah jadi pilihan sih, banyak yang menjadi pilihan gitu. Ada banyak sekarang mulai orang menabung tuh harus ya untuk merawat saya nanti gitu di masa tuanya, tidak usah digabung sama anak-anak. Betul Bu, kalau baca-baca nih Bu, Dinsos ini punya beberapa juga program kayak kampung sosial ya Bu ya. Terus ada jalan-jalan sosial sama modal sosial itu sebenarnya gimana sih Bu? Ya itu juga salah satunya ya. Kalau rehab sosial memang kewenangan provinsi itu di panti gitu. Kalau rehabilitasi yang di luar panti itu adalah Dinsos kabupaten kota. Tetapi kan kita tidak kemudian setelah kewenangan dibagi seperti itu oleh undang-undang, kemudian kita masing-masing seperti itu. Nah kemudian juga kita itu juga kan pembina juga bagi teman-teman yang di kabupaten kota ya. Jadi kampung sosial itu adalah rehabilitasi sosial sebetulnya yang kita lakukan langsung di desa itu gitu, di sebuah desa. Pasti kolaborasi dengan teman-teman dinas sosial di kabupaten tersebut. Lalu kita inventarisir nih, sebulan sebelumnya kita inventarisir. Kalau kampung sosial ya, berapa sih di sana yang memerlukan rehabilitasi sosial? Satu desa itu biasanya 15 seperti itu, yang langsung teman-teman datangin ke sana. 15 rumah gitu. Di rumah ya itu, kalau kampung sosial bukan di panti. Kan di rumahnya ada 2 orang lansia atau 1 orang lansia dengan 1 cucu yang difabel yang seperti itu. Ya tentu saja adalah melakukan psikososial ya, ngobrol dan sebagainya, membesarkan hati dan sebagainya tadi supaya tidak ada keputusasaan dan sebagainya. Kan pasrah atau dengan putus asa beda ya. Kalau pasrah atau ikhlas itu lebih dia punya power tuh untuk menerima dirinya yang kemudian menyerahkan kepada penciptanya gitu. Kalau putus asa lebih ke ya udahlah saya nggak akan makan, gak ada gairah, saya akan minum obat dan sebagainya gitu ya. Sudah akan minum obat lagi, udah capek lah dan sebagainya. Kita berhadapan dengan itu ya, seperti orang-orang itu. Nah yang ke kampung sosial ini, kalau tadi kan di panti, jadi para pekerja sosial itu menyampaikan, ibu ini apa, bagaimana latar belakangnya dan sebagainya, supaya dia mau cerita dan sebagainya. Di kampung sosial kita yang datang ke sana. Datang ke sana karena masih punya rumah, dan rata-rata memang nggak mau kalau dikerja ke panti. Saya punya rumah, saya ingin di sini saja. Nah di kampung sosial juga kita kan dengan kepala daerah nih, jadi kita ajak juga Pak Wali Kotanya, Pak Camat, Pak Lurah. Nah, ini Pak ada anggota Bapak gitu ya, seperti itu. Bu, kalau di kampung sosial ini kan berarti bisa menampung lebih banyak orang, tapi mungkin jadi pegawai Dinsosnya yang jadi jauh gitu ya? Iya, datang ke sana, tadi kolaborasi dengan kabupaten kota ya, dengan dinas sosial kabupaten kota. Ayo dong dinas sosial kabupaten kota, kita datengin nih desa ini gitu, lebih ke gitu. Nih ini ada yang begini seperti itu. Tentu saja juga ada bantuan ya, tetapi utamanya yaitu kampung sosial itu untuk rehabilitasi sosial. Bantuan itu
kalau bantuan lebih banyak dari filantropinya, kita ngajak juga filantropi. Ini ternyata perlu kursi roda nih gitu. Ini perlu apa itu namanya? Kaki ya. Oh iya, Ya, kaki yang dari buatan itu iya ya, Bu? buatan sebenarnya. Tapi itu kalau itu lebih mengajak ke filantropi, ke teman-teman yang apa namanya punya kemampuan untuk memberikan itu gitu seperti itu. Kampung sosial. Tapi salah satunya adalah rehab tadi. Ibu nggak sendirian kok gitu. Ini ada Pak RT-nya, ada Pak Lurahnya, dan seperti itu. Tetangganya juga banyak. Jangan kecil hati gitu, kalau ada apa-apa juga bisa menghubungi kami nih dinas sosial kabupaten, dinas sosial provinsi seperti itu. Nah, kemudian tadi disebut jalan-jalan sosial ya. Jalan sosial itu lebih ke preventif bencana sih sebetulnya. Preventif bencana, tetapi juga untuk keserasian. Kalau tadi kamu bagaimana kerjasama orang dengan orang, ya kalau yang JJS itu lebih ke menekankan bagaimana kerjasama orang dengan alam gitu. Jadi biasanya kami melakukan dengan seluruh pilar sosial yang ada di sana, Tagana misalkan, atau apa itu namanya Karang Taruna, itu memperbaiki fasilitas umum yang ada di sana. Lansia bisa piknik di situ dekat-dekat gitu kan. Oh, sambil jalan-jalan. Iya, gitu. karena kan nggak diajak, misalkan merasa nggak diajak ya, dia bisa sendiri. Jadi misalkan kemarin itu di mana? Di kita memperbaiki kolam-kolam di sekitar sungai, kemudian kita juga membuat bangku-bangku, kemudian menanam pohon dan bunga di sana sehingga orang bisa healing, bisa apa namanya berkunjung lah ke situ ya, para orang tua itu tidak usah jauh-jauh gitu, jadi di sekitar desanya aja. Nah kita kerjasama dengan pilar sosial, taman-tamannya diperbaiki seperti itu. Kita menyiapkan kursi-kursi, kita membuat kursi sendiri itu. Iya benar-benar. Teman-teman itu jadi supaya para lansia atau apa bisa duduk-duduk di sana dan bisa ngumpul dan bersosial tadi. Nah itu kan juga penguatan modal sosial itu kan dengan bertemu ya. Penguatan modal sosial itu dengan bertemu. Nah saat ini adalah tempat bertemunya makin sedikit. Benar-benar. Karena dari tempatnya kayak gitu, orang-orang jadi punya interaksi sosial ya Bu ya. Betul. Wah luar biasa. Iya pemikirannya Bu gak kepikiran. Sugante dinsos teh ya ngebenerin yang kurang secara ekonomi aja. Ternyata lebih luas lagi jangkauannya. Ya karena kita itu kan lebih ke sosial ya, masalah sosial. Betul. Kan dinas sosial. Masalah fakir, kalau tadi yang untuk yang kurang, yang fakir miskin, ya itu urusan banyak orang, termasuk dinas sosial juga gitu, termasuk urusan negara dalam hal ini. Kalau satgasnya juga, kalau untuk yang fakir miskin ada 22 dinas yang terlibat ya, karena memang bicara fakir miskin tidak hanya masalah sosialnya yang dikembangkannya. Kan kalau sosialnya untuk fakir miskin adalah mentalnya tadi, ada keinginan. Ada keinginan gitu. Percaya diri untuk usaha gitu. Atau tidak putus asa. Nah, itu sosialnya kan itu. Betul. Tapi kalau masalah peningkatan pendapatan itu kan masalah ekonomi. Akses terhadap air ya pasti kan ada dinas yang ngurus DSDA gitu ya. Terus bagaimana kesehatannya, ada dinas kesehatan. Terus bagaimana meningkatan pendidikannya, ada dinas pendidikan gitu. Sebetulnya kalau yang miskin tadi. Kalau sosialnya yang tadi dirinya ada keinginan gitu. Ini menarik banget Bu. Kalau kampung sosial itu ada pemilihannya nggak sih Bu? Misalnya mana yang bisa dijadiin kampung sosial gitu? Ya, atau ada karena sekarang keterbatasan itu hanya baru kita yang melakukan gitu, provinsi maksudnya, sehingga sangat terbatas waktu dan sumber daya, sehingga kita milihnya itu adalah di mana yang di kabupaten tersebut dengan desil 1 terbanyak gitu. Desil 1 itu adalah orang yang pengeluarannya itu 10% terbawah gitu. Nah itu seperti desil terbanyak kabupaten, kecamatan mana nih yang terbanyak. Tapi kemudian kita pilih juga
punya potensi apa supaya bisa mengembangkannya. Ada yang punya potensinya. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi ya, memang desil satunya banyak, kemudian ada potensi yang bisa kita kembangkan juga, dan kemudian juga dia biasanya adalah yang terluar gitu, karena agak jauh jangkauannya dari pusat kota atau kabupatennya, seperti itu adalah salah satu kriteria-kriteria yang kita pilih ya. Inginnya semua. Betul. Nah, tetapi dengan segala keterbatasan kita, ya karena waktu juga gitu, pastinya juga kita harus pilih gitu. Kan ada tahun-tahun berikutnya yang kemudian akan kita terus gitu laksanakan. Ini juga kerjasama tentu saja dengan seluruh pihak ya, dan tentu saja juga merupakan instruksi khusus dari Pak Gubernur juga. Dan yang membanggakannya sekarang adalah direplikasi oleh kabupaten kotanya. Karena ya sok saya mah ini ya gitu, dicontohkan lah seolah-olah. Kata siapa harus ada anggaran, toh anggaran APBD pun kita punya tenaga yang dibiayai oleh APBD. Betul. Ya kan? Anak-anak dinsos ini dikasih tunjangan kan dari APBD-nya, ini punya tenaga, punya pemikiran gitu. Terus menghimpun semua filantropi, jalan lah gitu kegiatan itu. Dengan seluruh pihak ya. Dengan dinas-dinas yang lain juga. Misalkan seperti kemarin, ini kayaknya potensinya beternak. Nah, kita mengundang teman-teman DKPP nih. Bisa gak ngasih ayam, bubit ayam, nah gitu. Kebetulan ada filantropi juga yang, kami siapin tuh pakan dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu. Dan sekarang udah beberapa kabupaten kota sudah mulai nih untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kalau kabupaten kota kan bisa fokus ya, bisa fokus ke dia gitu. Maksudnya nih, kalau saya ke Cimahi nih, ya satu desa, udah itu bulan depannya kan udah pindah desa di kabupaten lain gitu, seperti itu. Nah kalau Cimahi ini sekarang hanya 15 desa, 15 desanya melaksanakan nih kampung sosial ini bekerja sama dengan seluruh pihak. Sukabumi juga begitu, sudah mulai ya. Mudah-mudahan 2027 malah juga mendapat support anggaran seperti itu. Ibaratnya kayak stimulasi aja Ibu ya. Iya betul, betul. Kita stimulan ya, dan kemudian juga ngajak dan kemudian memberikan contoh langsung gitu. Tadi akan disebutkan ada modal sosial. Nah, salah satunya adalah juga bagaimana sih orang-orang ini, kalau kemarin contohnya adalah wanita-wanita yang rawan sosial. Itu adalah wanita-wanita yang luar biasa, dia mengurus anaknya sendirian. Betul. Suaminya entah kemana, dan itu banyak di setiap desanya. Kemudian kita kumpulkan, kita latih, kemudian ada filantropi yang mau memberikan modal beserta barang modalnya, dan kemudian kita temukan jual ke sini ya, dan seperti itu. Itu meningkatkan keterampilan dan aksesnya juga dia, supaya tahu harus dikemanakan produknya dan bagaimana meningkatkan kualitas dari produknya tersebut. Setiap desa itu yang tadi, yang wanita seperti itu bisa puluhan ya dalam setiap desanya, 30-40 gitu wanita yang kemudian harus ngurus anak, belum lagi dia ngurus ibu. Betul. Yang kemudian suaminya entah kemana gitu. Oke, tapi kalau kampung sosial nggak harus satu segmen ternyata dia gitu semua misalnya Ibu ya, bisa lebih menyeluruh gitu. Ya tadi kalau yang sebetulnya yang kampung sosialnya tadi yang rehab, kemudian ada JJS kan tadi yang untuk fasum-fasumnya itu memperbaiki saluran airnya dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang modal sosial tadi yang lebih ke bagaimana dia punya keterampilan untuk meningkatkan pendapatannya. Satu lagi ada kawal bansos. Nah ini kawal bansos itu adalah di kampung sosial tersebut kita dari dinas sosial itu melakukan ground check gitu. Ground check itu apakah ada yang harusnya menerima bantuan sosial dari pusat ya, tetap dengan kondisinya, tapi belum gitu. Seperti itu. Sekalian melakukan verifikasi juga Ibu, apakah sudah tepat bantuan. Jadi ada beberapa tim tuh. Yang tadi tim rehab, ada yang tim JJS yang memperbaiki yang menjadikan fasumnya itu tempat berkumpul itu ya. Kemudian ada
tim yang tadi kewirausahaan, ada tim juga yang tadi ground check untuk verbal, untuk apa itu namanya, tentang bantuan sosial, serta memberikan edukasi. Yang tim kawal bansos itu juga memberikan edukasi kalau mendapat bantuan sosial dipakai apa gitu. Oh iya, jangan kayak judul Bu yang kayak gitu Iya ya. betul, Yang- karena kan kalau jargonnya Kemensos dia adalah bansos itu apa namanya, saat ini dapatnya, tapi selanjutnya adalah pemberdayaannya gitu. Dia berdaya gitu selanjutnya. Dia menjadi orang yang berdaya, bukan menerima aja bansos puluhan tahun. Jadi ketergantungan ya Bu ya. Iya, seperti itu. Ih, seru banget. Jadi sekali turun itu beberapa aspek dari sosial tuh bisa tergarap ya Bu ya. Betul. Bahkan kemarin yang di Kuningan terakhir teman sosial pun ikut. Teman sosial itu adalah lebih ke yang menangani orang-orang yang di jalan, yang di jalanannya. Pak Gub kan, saya tidak mau tuh ada orang yang di jalanan gitu, seperti itu ya. Nah ini nih teman ini langsung rata-rata malam sih memang keluarnya. Biasanya ya berkeliaran saja begitu. Tapi bukan pengemis gitu bukan Bu? Lebih ke ya akhirnya juga mengemis ya, akhirnya juga mengemis, tapi bukan profesinya mengemis itu, enggak. Dia mah ya kalau pengen makan minta ke siapa dan seperti itu ya. Tidur di trotoar di mana aja seperti itu. Kemarin kita juga bawa beberapa orang tuh ke teman sosial, ke rumah teman. Ya, teman itu kan tempat asesmen dan atensi buat orang yang rawan gitu, baik migran ataupun siapapun ya. Pokoknya yang ada diketemukan kita di jalan, tidak hanya untuk Jawa Barat saja. Kalau misalkan ditemukan lalu kita asesmen ternyata saya itu orang Jatim, ya kita kembalikan ke Jati. Atau kemudian terganggu jiwanya, ya kita masukkan ke rumah sakit jiwa. Atau saya terlantar nih, sebetulnya saya tuh orang mana gitu, tapi saya tidak punya apa-apa, dan akhirnya menggelandang gitu, ya kembalikan lagi ke daerah asal, seperti itu. Kalau sekali turun ini tuh Bu ada parameternya nggak sih Bu? Misalnya kita ini sampai kampung sosial ini misalnya seperti apa? Misalnya turun kemiskinan atau seperti apa? Ya, untuk tindak lanjutnya pastinya teman-teman kabupaten kota ya, teman-teman kota untuk terus mengevaluasi gitu. Karena kita hadirkan, makanya biasanya Pak Camatnya hadir, Pak Walinya hadir, Pak Kepala Desanya hadir, bahwa ini loh ada 143 orang yang menerima bantuan sosial yang perlu direhab, ada 15. Yang ini yang kita lakukan, tolong pantau selanjutnya, karena kan kami udah pindah lagi ke desa yang lain ya, seperti itu. Kerjasama itu dengan teman-teman dan Pak Kades dan Pak Lurah dengan Pak Camat gitu, untuk terus memantau ya kelanjutannya. Karena misalkan kemarin ada yang diberi apa ya, tanaman beserta pupuk beserta alat-alat pertaniannya, seperti itu. Nah itu untuk pantauan selanjutnya adalah kita kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Iya. Termasuk mungkin nanti apa mereka itu menemukan solusi, menemukan hambatan, Iya, ya bisa dibantu juga. Iya. Lain-lain. Jadi ketika kita sering juga rakor ya dengan teman-teman, itu gimana kampung sosial yang kemarin dan sebagainya. Oh, bentuk si evaluasinya atau monitoringnya itu lewat rakor tadi ya Iya. Bu ya. Wah, sampai saat ini sudah berapa Bu? Udah mungkin punya kebayang. Iya, yang sudah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Tasik, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, 8 ya. Kuningan tahun ini ya. Luar biasa, banyak banget. Kuningan, Sumedang nih. Oh, keren Bu. Subang mungkin tahun ini. Baru Agustus ini udah sampai 8 gitu. Ya, seperti itu. Karena kan kita mitigasi dulu ya. Dalam sebulan sebelumnya itu ada jeda tuh. Di dalam sebulan itu ada berapa nih yang perlu bantuannya. Kemudian perlu bantuan apa aja itu yang kita mitigasinya. Kemudian siapa aja nih yang mau ngasih bantuan gitu, kita ke teman-teman. Oh iya betul, karena ada filantropi tadi ya. Iya. Misalkan MUJ nih ngasih apa namanya, tempat sampah. Ya silahkan berikan aja gitu pada saat tadi JJS tadi kan. Betul. JJS itu kan ada bikin taman kecil, misalkan bukan bikin taman kecil, lebih ke merefit lah ya, atau memperbaiki, membersihkan dan sebagainya. Terus ada biopori,
kemudian ada tempat sampah gitu. Siapa nih yang memberikannya gitu. Ya itu kan harus juga konsolidasi dulu ke banyak teman yang siap mau memberikan bantuannya. Luar biasa Bu orkestrasinya ya. Iya, Jadi betul. sosial tuh beneran bersosialisasi ini Mas sama semua stakeholder. Saya ngundang semua perbankan, saya undang semua filantropi, saya undang semua teman-teman dinas, saya undang gitu. Ini minggu ini bulan ini mau ke Subang nih, ini yang diperlukannya ini gitu, seperti itu. Sampai saat ini Bu dari teman-teman yang dibantu itu seperti apa sih tanggapannya Bu? Ya alhamdulillah ya, bahkan banyak yang kepala desanya juga datang, kami mengucapkan terima kasih dan sebagainya lah, seperti itu. Rata-rata sih seperti itu, karena kan memang kami ke sana ya itu aja melaksanakan hal itu gitu. Ya memang suka ada panggung lah ya, tapi itulah panggung itu lebih ke Pak Bupatinya, Pak Wali Kotanya mau menyapa masyarakatnya. Kalau kita mah tidak menyiapkan yang seperti itu gitu, tidak menyiapkan panggung gitu. Kalau panggung mah lebih ke Pak Bupati ingin bertemu, ingin menyapa, jadi kan ada panggung di kampung sosial gitu, pada kegiatan kampung sosial. Tapi itu disiapkan oleh teman-teman di sana ya. Kalau kita yang tadi aja seperti itu, JJS, kemudian kampung sosial, modal sosial, kawal bansos, teman sosial, seperti itu. Dan menyiapkan ini Bu tenaga orang-orangnya. Iya betul, karena kan di panti-panti pun ikut serta ya. Panti-panti kita itu membibitkan banyak pohon sekarang itu, yang kemudian kita bawa pada saat kampung sosial ini, baik sayuran, tanaman maupun pohon gitu. Wow, Pohon besar. Seru banget Bu, karena aku baru tahu kalau ada program sekomprehensif ini gitu. Mudah-mudahan desanya kan banyak ya di Jawa Barat. Kalau semua desa sudah melaksanakan sih keren banget sih. Benar Bu. Dan Ibu ada tambahan melibatkan para perangkat daerah juga ya, misalnya perangkat kayak RT RW terus kemudian desa juga ya Bu ya. Jadi ingat tadi cerita Ibu di balik layar tadi. Jadi kalau misalnya sekarang tuh harusnya orang yang berkebutuhan itu datangnya ke perangkat daerah dulu ya Bu ya, ke perangkat desa dulu gitu. Jadi dengan melibatkan mereka jadi lebih peka gitu bahwa oh ternyata warga saya kayak gini. Itu bisa jadi juga stimulasi Bu ya. Ya salah satunya modal sosial, kan modalnya ada modal ekonomi, ada modal sosial ya. Orang banyak yang sukses itu karena modal sosialnya kuat kan ya. Salah satunya itu karena relationship-nya, ada trust-nya gitu. Ya pada saat ini mungkin yang ada kepercayaan yang luar biasa pada gubernur kita ya kan. Betul. Jadi kalau apa-apa Pak KDM gitu, Pak Gubernur saya ini gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin juga kan di sana ada RT, ada lurah misalkan ya. Kadang-kadang mungkin pelurahnya nggak tahu tuh, tiba-tiba ada viral aja ya kan. Ke Pak Gubernur. Tapi ya itu menunjukkan kepercayaan sih seperti itu. Tapi pastinya juga harapan kita ini diketahui dulu nih di sana gitu. Kalau mereka kan kalau pasumnya jalan, pasum termasuk masjid dan sebagainya juga jalan. Ketika ada kok udah 3 hari nggak ada si bapak ini, kenapa ya? Nah gitu kan, misalkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang bersosial seperti itu kan nggak ketahuan nih. Tiba-tiba dia udah sakit parah gitu. Ya kan yang harus paling tahu duluan yang tetangganya kan. Iya. Atau mungkin bisa jadi karena masalah sosial ini berangkat dari menurunnya kepedulian sosial enggak sih Bu ya? Salah satunya ya tadi karena ya kemarin juga kita mengalami COVID ya. Itu kan ada distancing ya, social distancing ya kan. Instan gitu, kemudian juga kalau kebablasan ya kemudian jadi sendirian gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah kemudian tadi bersosialnya menjadi berkurang gitu, pertemuan sosial yang tadi sama-sama punya kesempatan menyuarakan itu pun tidak ada gitu. Kan sebetulnya tadi penentuan orang ada di Desil 1, Desil 2 itu juga yang paling utamanya adalah musyawarah desa, musyawarah kelurahan.
yang kalau kemudian kok ini harusnya di desil 4 tapi belum dapet ya, kurang berfungsinya si muskel musdesnya itu ya. Saya juga bertemu dengan seluruh kepala desa walaupun lewat Zoom untuk mengoptimalkan musyawarah desa, musyawarah kelurahan itu supaya pas gitu, siapa sih yang harusnya diberi bantuan ini gitu. Ya betul. Karena bisa jadi tidak ketahuan karena itu dia interaksi sosialnya juga berkurang ya Bu ya. Oke. Bu ada langkah sederhana nggak Bu yang bisa dilakukan masyarakat gitu biar bisa kepedulian sosial kita naik lagi? Itu sebetulnya kan gotong royong itu menjadi apa ya, budaya kita kan sebetulnya ya. Terbukti tenaga kerja kita yang ke luar negeri, yang di Jepang kan banyak contohnya ya. Betul. Mereka bergotong royong di sananya. Nah, cuma di sininya menurun mungkin ya, menurun karena saking banyaknya penduduk, saking banyaknya juga apa itu namanya, sibuknya bekerja dan sebagainya, misalkan ya seperti itu, sehingga bergotong royong itu yang kemudian menjadi berkurang. Seperti apa ya, kalau dulu membersihkan got, membersihkan jalan, yang seperti itu, yang sederhana itu yang bisa, atau botram di sana, atau setelah itu kan botram biasanya ya, atau membersihkan fasilitas-fasilitas umum itu yang memang mungkin harus ditingkatkan lagi supaya juga tahu bahwa kenapa sih Bapak itu nggak ada nih udah 2 bulan. Jadi tahu ada yang sakit dan sebagainya. Karena kalau kepedulian orang Indonesia itu terkenal sangat peduli kan. Ketika ada bencana dan sebagainya gitu kan, sangat peduli kan. Lebih gitu kalau dibandingkan negara-negara lain ya. Menurut penelitiannya seperti itu. Nah, mungkin harus lebih dioptimalkannya lagi karena salah satunya tadi mungkin juga karena terdistract dengan yang media sosial yang begitu gencar luar biasa ya, sehingga tadi kata tetehnya mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat itu salah satunya juga mungkin ya. Jadi akhirnya ya udah di rumah ya sibuk sendiri gitu. Bahkan ibunya aja nggak tahu tuh anaknya di kamarnya gitu ya, seperti itu. Iya, dan kegiatan-kegiatan kayak tadi gotong royong, bakti sosial itu bisa juga ada interaksi ya Bu ya, termasuk ngaliwet. Mungkin itu ya kuncinya, interaksi dulu kita tuh. Sebetulnya kan di kita juga pengajian-pengajian di masjid dan sebagainya itu kan selalu setiap ada ya, di setiap RT itu kan ada ya. Betul. Tetapi apakah fungsinya itu gitu, untuk harapannya juga untuk kesosialannya kan, supaya paling tidak tahu nih ada yang sakit gitu. Ya, peran sosial ya Bu, kita kembalikan lagi gitu bahwa ada peran kita ini bertetangga dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan kamu sosial tadi itu juga salah satunya adalah untuk menstimulus itu. Ayo nih, karena kesana itu pasti ngajak seluruh dari Pak Bupati sampai Pak RT-nya tuh kan diajak. Kemudian seluruh pilar sosial, Karang Taruna yang gitu, pilar sosial itu. Betul. Tagana gitu yang begitu. Ayo sama-sama yuk bersihin nih tempat polinya gitu kan. Ini yang tempat ngumpulnya gitu, lebih ke seperti itu. Iya, dan biar tahu juga oh sekarang udah berubah nih, udah bisa buat kumpul-kumpul misalnya. Iya gitu. Oke. Kemarin ada yang terakhir yang dari Sumedang ya, ngirim foto-fotonya. Ini bunga-bunganya sudah bermekaran katanya. Terus apa sih ini ikan-ikannya yang sudah besar-besar, mereka bisa, si para lansia tuh ngumpul mancing di sana, duduk-duduk di sana ya. Foto-fotonya dikirimin ke kita ya dari Dinas Sosial Kabupaten Kota gitu. Ih, seru ya. Jadi masih ada interaksinya juga sama kita ya. Seperti apa sekarang perubahannya? Karena kan real kan, bukan ini gitu kan. Kalau knowledge gitu sering kali kan apa yang berubahnya gitu. Tapi kan ini langsung fisiknya juga gitu, jadi langsung kelihatan. Iya, pasti nerima pesannya senang banget ya Bu. Oh, Senang, akhirnya kecil perubahan yang kita lakukan tuh berdampak besar gitu ya. Kita kan Dinas Sosial kan nggak punya ikan ya. Nah, ke Bukadis perikanan kan. Misalnya ini nggak ngasih ikan kak gitu. Kasih ikan di situ. Nanti coba lihat
namanya apa ya kecamatannya Cimanggung ya, Kecamatan Cimanggung. Nah itu tuh ada kolamnya, terus ada taman yang kita bangunnya, pagarnya kita perbaiki, terus kursi-kursinya kita bawakan juga, ada ikan, terus ada ratusan tanaman baik yang untuk sayuran maupun bunga ya, seperti itu, supaya tempat itu menjadi tempat juga untuk mereka bisa bersosial. Ibu, kita udah ngobrolin soal ini Bu, bahwa kita sebagai anak muda itu jangan sampai kehilangan ya Bu ya, jati diri kita sebagai orang Indonesia. Kita harus tetap tadi modal sosial nomor 1 nih akan Teteh. Modal ekonomi boleh nomor 2. Jadi yang modal sosial dulu kita mulai dengan peduli ya Bu ya, sama karena lingkungan modal sosial itu sekitar. dibangun di rumah sih yang paling utama ya, di rumah dengan orang tua. Ya ketika tidak ada rumah, panti tapi itu tetap modal sosial itu dari kecil, itu dari lingkungan, dari RT. Ya harus sama-sama, semuanya harus membangun itu modal sosial. Betul, karena kita makhluk sosial, kita Iya, harus bersosialisasi ya Bu ya. Bu, kita tadi udah ngobrolin soal beberapa program seperti kampung sosial, jalan-jalan sosial. Kita juga udah ngomongin soal tadi kesendirian, loneliness, bahkan untuk orang-orang yang rentan, kategori-kategori tertentu sudah disediakan juga program rehabilitasinya oleh dinas sosial. Itu udah ngomongin panjang lebar nih Bu. Sebagai penutup Bu, boleh bisa, apakah Ibu punya pesan gitu untuk masyarakat Jawa Barat seperti apa supaya tidak ragu, tidak, dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar? Baik Akang Teteh semuanya, kita makhluk sosial tentunya tidak bisa sendirian. Kita bangun kerjasama sebanyak-banyaknya. Apabila tidak ada kemampuan, ada pihak yang lain yang bisa kita minta bantuan. Misalkan Akang Teteh menemukan tadi sering disampaikan oleh Pak Gubernur ya, ada yang gepeng dan sebagainya. Sampaikan ke dinas sosialnya, ke Satpol PP-nya. Kemudian itu tanda kita peduli gitu, bahwa di sana ada yang kerawanan, atau ada yang sendirian yang tidak bisa mengurus dirinya, seperti itu. Semuanya harapan saya tidak kemudian biarin aja lah orang lain, karena menolong satu jiwa itu kan sama dengan menolong seluruh jiwa ya, seperti itu. Nah jadi tolong sampaikan kepada aparat gitu, kepada bisa Satpol PP atau Dinsos di dinas sosial di kabupaten kotanya. Kalau di kami itu ada juga ada hotline-nya, dan kemudian bisa dihubungi. Kemudian juga ada khusus tempat pengaduannya, juga bisa datang. Kemudian juga bisa by digital ya, menyampaikan melalui nomor HP, atau kemudian kepada emailnya di dinas sosial, seperti itu, bahwa itu juga tanda sebuah kepedulian bahwa di sini ada siapa dan sebagainya. Kita tidak sendirian, ada Pak Gubernur. Ketika harus itu diurus oleh pusat, misalkan seperti HIV nafsa, itu bukan kewenangan di provinsi, kita juga kerjasama dengan Kementerian Sosial. Ketika panti di pemerintahan sudah penuh, tidak bisa lagi orang masuk, ya kita juga punya banyak lembaga kesejahteraan sosial di Jawa Barat, seperti itu. Mudah-mudahan kita sama-sama semuanya meningkatkan kepedulian kita supaya lebih meningkatkan kesejahteraan sosial di Jawa Barat. Wow, seru banget Bu. Alhamdulillah hari ini, terima kasih Bu Noneng. Saya juga banyak banget terinsight nih untuk mulai saat ini saya harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar, karena barangkali sedikit pun yang bisa kita lakukan itu bisa membantu lebih banyak orang. Betul. Wow, seru banget Bu Noneng hari ini. Terima kasih sudah datang di Ajib ya Bu. Mudah-mudahan Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ya oleh Ajib. mudah-mudahan episode selanjutnya juga Ibu masih banyak bahasan nih, kayaknya di dinas sosial itu banyak banget gitu pekerjaannya. Seru ya. Anak-anak, saya harapannya juga anak-anak mudanya makin ini ya, makin semangat gitu, makin peduli, karena PR-nya juga lumayan. Betul. Pokoknya Mas, ini derajat tingkat warga kita ini meningkatnya gara-gara pekerjaan dinas sosial Iya, ya. Betul Mangga. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmed BKD Jabar dan Dinsos Jabar. Akang Teteh selain tayang di YouTube, Ajib juga tayang di Spotify. Jangan lupa di follow juga ya. Baik Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara.
wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.